Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan terkait pemrograman PLC Siemens menggunakan software Semantic Manager. Hingga nanti akan kita sampaikan langkah-langkahnya serta pengenalan dari Semantic Manager dan juga contoh-contoh program sederhana serta simulasi di PLC simulator di PLC Siemens-nya. Baik, untuk langkah awal kita buka programnya dulu dari Semantic Manager S7300. Pastikan sudah diinstal di laptop atau di komputer masing-masing. Kita buka ini ya, Semantic Manager atau tab 7. Baik, ini adalah tampilan awal dari window Semantic Manager. Ini merupakan window utama dari Semantic Manager karena nanti akan tampil beberapa window-window baru untuk identifikasi hardware, kemudian pemrograman laddernya, dan juga window PLC simulator dari Semantic Manager. Ini kita cancel saja. Kita buat project baru dari menu file, kemudian new. Misalnya kita kasih nama PLC1, bebas, yang penting ada nama projectnya, jangan sampai kosong. Kita klik OK. Nah, kemudian akan ada window project yang baru saja kita buat. Ini nanti akan bisa kita tambahkan beberapa modul PLC. Jadi misalnya ada 2 atau 3 atau 4 modul PLC yang bisa dibuat dalam project ini. Yang pertama, kita akan tambahkan jenis PLC atau unit PLC yang akan kita program. Dalam hal ini kita akan memprogram atau mengidentifikasi PLC dari PLC Siemens ya. Jenis PLC nya adalah S7300, Semantic S7300. Sehingga nanti untuk tipe station atau tipe PLC yang akan kita masukkan dalam projectnya ini adalah S7300. Di area putih ini atau di projectnya ini kita klik insert, kemudian station yang Semantic 300 station, sehingga akan muncul icon Semantic 300. Ini artinya adalah PLC S7300. Bisa kita rename berdasarkan nama mesinnya apa atau nama PLC-nya apa untuk memudahkan identifikasi atau transfer program dari PC ke PLC yang akan ditransfer programnya. Boleh ini kita rename apa, misalnya mesin 1 ini, bebas. Oke. Kemudian kita buka icon dari mesin 1 ini, double klik aja. Nah, ada icon hardware, ini kita double klik sehingga nanti akan muncul window baru hardware HW config atau konfigurasi hardware. Karena tipe PLC S7300 ini ya, tadi S7300 ini adalah modelnya, adalah bentuknya adalah modular seperti ini. Ini PLC S7300, ada modul power supply, kemudian modul CPU, kemudian modul SM atau signal modul, bisa berupa digital input, digital output maupun analog input dan analog output dan lainnya. Sehingga harus kita identifikasi dulu modul-modul yang akan kita akses PLC-nya. Di sini ini adalah modul PLC Siemens di Laboratorium Flexible Manufacture jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik UNY. Jadi nanti yang kita identifikasi hardware-nya adalah seperti ini. Ada modul power supply PS bagi power supply 3075A, kemudian modul CPU 314C 2PN-DP ya.
Baik, kita kembali ke hardware config-nya ini. Di area putih yang atas, ini kita tambahkan dulu rak-nya. Rak atau tempat ya untuk menempatkan modul-modul dari PLC-nya itu. Ini ada Simatic 300, Simatic 400 dan seterusnya. Nah, karena tadi kita insertnya adalah Simatic 300 ya, kita klik untuk library-nya adalah library Simatic 300. Kemudian di sebelah bawah ada rak 300, ini kita klik, kemudian ada icon rail, ini bisa kita double klik atau kita drag di box area yang sebelah atas ini, sehingga akan tampil berupa tabel ya, tabel ada baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini merupakan interpretasi dari modul-modul yang akan kita identifikasi. Yang pertama adalah modul power supply, kemudian ada modul CPU. Sehingga untuk identifikasi yang pertama, di baris pertama ini kita masukkan modul power supply. Modul power supply di PLC Siemens ini tertera di sini ada PS3075A, sehingga harus kita sesuaikan. Di library sebelah kanan ini ada folder PS300 ya, folder PS300. Tadi tipe hardware-nya adalah PS3075A. Ini ada 3 buah ya, ada 3 buah. Kita harus sesuaikan order number-nya ini dengan hardware yang kita identifikasi. Di sebelah pojok kiri bawah ada detailnya, order number dari hardware-nya itu adalah 307-1EA000AA0, sehingga di identifikasi hardware-nya ya kita sesuaikan 1EA000AA0, berarti yang atas ini PS3075A. Ini kita double klik, kita select dulu barisnya, kemudian kita double klik atau kita drag ya, atau kita seret di barisnya ini. Baik, kita sudah masukkan modul power supply 3075A yang sebelah atas ini di rak-nya ini. Kemudian yang sebelah bawah ini adalah detailnya modulnya ini, order numbernya adalah seperti ini. Kemudian untuk yang baris kedua atau modul berikutnya adalah modul CPU ya. Ini power supply sudah. Nah, sekarang adalah modul CPU. CPU ini kita menggunakan CPU 314C 2PNDP. Kemudian di sebelah bawah juga ada detail dari order numbernya. Nanti kita sesuaikan ketika mencari di library-nya. CPU 314C 2PNDP. CPU ya, folder CPU 300, kemudian CPU 314C 2PNDP. Nah, ini kita buka sampai ketemu firmware-nya. Kita double klik atau kita seret di baris kedua ini. Nah, karena tipe modul CPU 314C 2PNDP ini dia bisa serial dan Ethernet, karena ada garis miring PN ini kan, PN dan DP. PN itu bisa Ethernet, dan serial, menggunakan kabel serial. Karena bisa menggunakan Ethernet interface PNIO-nya itu, dia meminta alamat address-nya. Kalau kita berhubungan dengan hardware yang sesungguhnya, biasanya sudah ada IP address-nya di PLC-nya. Atau bisa kita katakan ini adalah IP address di PLC-nya tersebut. Bila mana PLC-nya itu belum ada IP address, kita injeksi IP address menggunakan kabel serial, bukan menggunakan kabel Ethernet. Ini harus kita sesuaikan IP address-nya berapa, kemudian subnet mask-nya berapa, sehingga nanti bisa kita injeksikan di PLC-nya. Kita bikin default seperti ini saja, karena nanti kita akan menggunakan simulasi dari Simatic Manager-nya itu, PLC virtual PLC S7 300. Kita buat default saja.
Kemudian di bagian subnet ini tertera not network atau belum terhubung. Kita buat terhubung dengan membuat subnet baru, kita klik new, kemudian nama subnetnya kita buat default seperti ini, kemudian kita klik OK. Kita pilih yang Ethernet 1 ini, kemudian kita klik OK. Baik, sudah masuk. Modul yang pertama adalah power supply, kemudian CPU. Di sebelah bawah ini ada detailnya, detail dari hardware CPU 314C 2PNDP, ada order numbernya. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah alamat digital input dan digital outputnya, karena nanti yang akan kita pergunakan adalah alamat input dan outputnya. Di baris DI24 DO16 berarti jenis CPU ini dia memiliki digital input sebanyak 24 bit atau 24 buah. Kemudian memiliki DO16 berarti memiliki digital output 16 buah atau 16 bit. Karena di PLC ini menggunakan byte dan bit, sehingga nanti kita tuliskan untuk alamatnya adalah byte titik bit ya, byte titik bit. Kemudian ini di detail dari I address atau alamat input, kemudian key address berarti dia alamat outputnya. Kita double klik, kemudian di tab address ini kita buat ini, kalau defaultnya adalah bermula atau dimulai dari byte 136, ini kita buat 0, kemudian yang output juga kita buat dari 0, sehingga nanti untuk alamat input dan outputnya berawal dari 0 semua, byte 0 dan bit 0. Kemudian kita klik OK, sudah berubah ya, sudah berubah. Kemudian kita save and compile. Untuk pengalamatan input dan outputnya ini ya, karena ada I address maksudnya 0.2 berarti dia ada 3 byte, 0, 1 dan 2. Kemudian yang outputnya ada 2 byte, 0 dan 1 saja. Kemudian masing-masing byte ada 8 bit, sehingga 8 kali 3 adalah 24 bit. Kemudian yang outputnya 8 kali 2 berarti 16 bit, berarti sesuai dengan ini DI24 dan DO16. Kemudian untuk pengalamatannya, karena kita nanti akan kita pergunakan alamat input output yang digital ini, sehingga kita bisa sampaikan untuk pengalamatannya, misalnya alamat input ini berawal dari 0, I0.0. Untuk formatnya adalah I, operan I atau dia input, kemudian byte titik bit ya. Sehingga kalau dia di byte 0 dia memiliki 8 bit. Untuk berikutnya adalah I0.1, kemudian I0.2, I0.3 dan seterusnya sampai I0.7, 5, I0.6 dan I0.7. Tidak ada I0.8 ya, tidak ada ini, sehingga hanya sampai I0.7 saja. Ini yang byte 0, karena yang input ini ada 3 byte, 0, 1, 2, sehingga bisa kita sampaikan juga untuk byte berikutnya adalah I1.0, kemudian I1.1, kemudian I1.2, I1.3, I1.4, kemudian I1.5, I1.6, I1.7. Nah, begitu juga untuk yang byte 2, sama, dia ada 8 bit. Kemudian untuk alamat outputnya dia operannya adalah key byte titik bit.
Jadi kalau ada 2 byte 0 dan 1 untuk byte yang pertama, yang byte 0, berarti key 0.0, kemudian key 0.1, key 0.2, key 0.3, key 0.4, key 0.5, key 0.6, dan key 0.7. Tidak ada key 0.8. Nah, tidak ada ini, tidak ada. Hanya sampai 7 saja. Kemudian untuk yang byte 1 ya sama, key 1.0, kemudian key 1.1, key 1.2, kemudian key 1.3, key 1.4, key 1.5, kemudian key 1.6, dan key 1.7. Ini untuk pengalamatannya, pengalamatan input dan outputnya nanti kita pergunakan ini, alamat input dan outputnya. Baik. Berikutnya, karena tadi sudah kita save and compile, ini kita minimize saja. Berarti untuk konfigurasi hardware sudah selesai. Hanya ada 2 modul saja, modul power supply dan modul CPU. Modul CPU-nya ini sudah include dengan input dan outputnya. Bila mana nanti ada modul-modul yang lain, entah itu modul signal modul, kemudian modul counter, nah bisa kita tambahkan di hardware config berikutnya. Ini masih ada tabel-tabel berikutnya. Ini bisa berupa signal modul, kemudian interface modul, ada communication processor, dan seterusnya, sesuai dengan hardware yang terpasang. Setelah kita save and compile, di mesin 1 ini sudah ada, tadi kita sudah identifikasi hardware, nah, sudah muncul jenis CPU-nya yang baru saja kita identifikasi, yaitu CPU 314C 2PN_DP. Ini kita buka, kemudian sampai kita temukan adalah blok, ya, blok. Ada icon OB1. Ini kepanjangannya adalah Organization Block 1. Karena nanti ada OB2, OB3, dan seterusnya. Nah, secara default dia pasti ada OB1. Atau bisa kita sampaikan OB1 merupakan untuk menempatkan program induknya. Sehingga nanti bila mana ada sub-sub program harus dipanggil untuk dieksekusi di OB1. Ini kita buka, kita double klik. Kemudian kita pilih bahasa pemrogramannya adalah ladder, karena ada 3 jenis, step and list, ladder, dan function block diagram. Kita pilih ladder saja dan kita klik OK. Akan muncul window baru, window untuk pemrograman ladder ya. Ini ada untuk membuat programnya, bisa kita sampaikan berupa networknya atau program laddernya. Kemudian yang sebelah kiri ini ada library untuk memasukkan kontak-kontak logik, kemudian ada komparator, converter, counter, dan seterusnya sampai timer. Nah, yang kita pergunakan yaitu yang bit logic ini, kontak NONC, kemudian output atau key, kemudian ada counter, counternya ada beberapa jenis. Nanti yang kita gunakan adalah set counter ini, SC, CU, CD, kemudian yang timer ada banyak jenisnya juga. Nanti yang kita gunakan adalah yang SD atau on delay timer coil. Baik, untuk contoh pembuatan program ini ada library-nya. Ini misalnya kita ingin menyalakan satu buah lampu dengan satu buah saklar. Kita bisa masukkan kontak saklar, ini kita double klik, kita pilih dulu rangnya ini atau networknya, atau kita bisa klik kemudian kita drag ke sini. Nah, kemudian kita masukkan alamatnya, alamat dari inputnya. Kalau kontak dia berupa input, kita bisa ambil dari salah satu alamat inputnya ini. Misalnya alamat inputnya adalah I0.0. Kita klik enter.
Nah, seperti ini. Kemudian untuk alamat output yang nanti terhubung dengan lampu, kita bisa klik ini, yaitu coil ya, coil. Kita bisa drag atau kita double klik. Nah, kemudian untuk alamat outputnya yaitu key 0.0, misalnya key 0.0, kita enter seperti ini. Program sederhana, satu buah saklar menyalakan satu buah lampu. Kemudian kita klik simpan, kemudian kita kembali ke window utama dari Simatic Manager-nya ini, kemudian kita buka simulation atau S7 PLC Sim untuk proses simulasi programnya. Akan muncul window S7 PLC Sim atau Virtual PLC Simulator ya, seperti ini. Ini sudah ada window untuk CPU-nya. Kemudian untuk menambahkan kontak input dan outputnya, kita bisa klik di menu insert, kemudian input variable. Ini ada IB0 berarti input byte 0, ada 8 bit. Kemudian kita bisa tambahkan lagi output variable P byte 0, ada 8 bit. Misalnya kita ingin menambahkan input variabel lagi juga bisa. Misalnya kita klik insert lagi input variabel, kemudian ini kita ganti dengan byte 1 ya, input byte 1 ada 8 bit. Kemudian untuk output variabel juga sama, key byte 1 ada 8 bit. Karena yang key byte 0 juga sudah tampil, jadi kita tambahkan yang key byte 1, yang i byte 0 juga sudah ada. Tapi untuk simulasi ini kita cukup menggunakan i byte 0 dan key byte 0. Ini ada berupa CPU-nya, jadi ada 3 mode, start, run, dan run P. MRES ini untuk memory reset, jadi bisa kita sampaikan di hardware dari PLC-nya ini, PLC-nya bisa ada run, kemudian stop, dan juga untuk mereset memori. Di simulasinya juga sama. Kemudian ada kontak IB, berarti dia I byte 0, ada 8 bit. Kemudian ada key B, berarti key byte 0 juga ada 8 bit. Karena kita membuat program berupa satu buah saklar dan satu buah lampu, dia input byte 0 dan key byte 0, berarti sudah cukup seperti ini, key byte 0 dan key byte 0, yang ini nanti yang kita pergunakan. Kemudian untuk langkah-langkahnya, untuk langkah-langkah transfer program atau proses simulasi, untuk transfer awal dari PC ke PLC, dalam hal ini menggunakan simulatornya ini, kita pilih yang project yang akan kita transfer ke PLC-nya. Misalnya tadi yang mesin 1 ini kita pilih, kemudian kita download ke PLC. Ada peringatan do you want to delete sistem data yang sudah ada ya, iya gitu kan. Nah, kita centang saja biar tidak muncul lagi, kita klik yes. Oke. Ini ada peringatan lagi berupa istilahnya program yang lama ditimpa, dan kita klik yes saja. Oke. Kenapa kita masukkan semuanya? Karena tadi kita identifikasi hardware, ada power supply, kemudian CPU, tadi ada kita masukkan IP address. Nah, ini kita injeksikan ke PLC-nya. Jadi semua pengaturan kita kirim ke PLC-nya. Kemudian di window yang ladder diagram ini, karena tadi sudah kita transfer semuanya, otomatis program yang baru saja kita buat, karena tadi kita juga sudah simpan, nah berarti sudah ditransfer ke PLC-nya juga. Kita bisa klik icon monitor ini untuk memeriksa jalannya program. Di sini keterangannya adalah stop, karena untuk mode CPU dari
PLC-nya adalah dia di mode stop, kita bisa ke run program, sehingga bisa kita monitor programnya dia jalan. Untuk arusnya dia baru sampai di input 0.0 nih, dia berupa aliran arus ya, karena dia ladder diagram. Kita aktifkan untuk I0.0, berarti yang I0.0 berarti yang ini, sehingga nanti ada aliran arus untuk menyalakan output Q0.0. Q0.0 dia aktif seperti itu. Kalau kita matikan ya juga ikut mati. Kemudian kalau kita ingin mengedit program, misalnya menambahkan program, menambahkan kontak dan coil, nah kita bisa matikan dulu untuk monitornya, kemudian kita tambahkan network atau rang di bawahnya. Bisa kita insert, kemudian network atau Ctrl R ya, bisa ya, Ctrl R, nah seperti ini. Misalnya yang program kedua, misalnya kita buat kontak NO, ini alamatnya adalah I0.1 misalnya. Kemudian untuk outputnya kita bisa pilih ini I0.1 juga misalnya. Kemudian kita bisa memanfaatkan timer. Jadi misalnya ketika kita menekan tombol dari alamat I0.1 aktif, Q0.1 aktif, kemudian disusul lampu berikutnya juga aktif misalnya. Kita bisa tambahkan timer, kita klik di tengah ini, kemudian ada rang ke bawah atau membuka cabang ya. Kita bisa tambahkan timer, ada banyak sekali jenis timer, nanti bisa dipelajari sendiri. Yang akan kita sampaikan adalah yang on delay timer coil. Ini kita pilih, nah kita sampaikan di sini. Kemudian untuk konfigurasi dari timer sendiri, ini bisa yang atasnya adalah alamat timernya, berarti T0 misalnya, kita enter. Kemudian yang berikutnya untuk value timingnya, ini formatnya adalah S5T pagar misalnya timernya 3 sekon, berarti 3S. Kalau ingin 1 menit ya 1 M, kemudian 1 jam ya 1H, seperti itu. Kita bisa buat juga dalam milisecond, misalnya 3 milisecond ya 3 ms, seperti itu. Kita buat 3S saja, kita klik enter, nah seperti ini. Nah, dari kontak timer ini kita gunakan untuk menyalakan output yang lainnya. Misalnya kita buat kontak lagi, ini kita kasih alamat T0, enter. Kemudian untuk coil berikutnya kita bisa tambahkan lagi, kita double klik, alamatnya yaitu Q0.2, seperti ini. Sehingga nanti untuk jalannya program, jika input I0.1 aktif, maka output Q01 aktif, kemudian timer mulai menghitung. Setelah 3 detik, kontak timer aktif, Q02 juga aktif. Bila nanti input I01 ini mati, maka timer juga ikut reset atau mati. Kita klik simpan, kemudian langsung kita downloadkan programnya saja. Karena tadi yang kita edit hanya di program laddernya saja. Kita downloadkan, sudah, kemudian kita klik monitor. Nah, seperti ini. Kita coba aktifkan input I0.1, I0.1 berarti yang ini. Output Q01 aktif, 3 detik kemudian Q02 juga aktif. Apabila input I0.1 ini kita matikan, semua output mati, kita nyalakan kembali. Nah, Q01 aktif, 3 detik kemudian Q02 aktif. Seperti itu. Demikian untuk tutorial sederhana, yaitu mulai dari membuat project, kemudian identifikasi atau konfigurasi hardware dari PLC Siemens, kemudian contoh program sederhana, cara pengalamatan, yaitu pengalamatan input dan output, serta proses transfer program dari PC ke PLC. Dalam hal ini kita simulasikan menggunakan S7 PLC SIM atau PLC
simulator dari Simatic Manager-nya. Demikian tutorial singkat dari saya. Terima kasih.